Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Amanda Salsabila dengan NIM AKHIR 150 kelas psikologi 1D. Di sini saya akan menerangkan tentang studi kasus penganiayaan anak oleh pengasuhnya. Kasus ini cukup mendapat sorotan di media sosial. Suster menganiaya anaknya tersebut juga terekam kamera CCTV. Dalam keterangan polisi, pelaku mengaku merasa jengkel akibat korban ingin diobati karena bekas cakaran di tubuh korban, namun korban menolak, tidak mau. Nah, tadi itu ada sedikit cuplikan dari CCTV-nya, yaitu kasus itu bermula saat anaknya itu sedang ditinggal pergi selama 2 hari di rumah bersama pengasuhnya karena orang tuanya sedang bekerja ke Jakarta. Anak ini tuh berusia sekitar 3 tahun lebih 5 bulan, dan ketika anak tersebut sedang bersama pengasuhnya, orang tuanya mendapatkan informasi jika anaknya itu mengalami cedera akibat jatuh dengan adanya memar di bagian mata sebelah kiri dan kening di bagian tengah atas. Melalui chat, setelah mendapatkan kiriman foto, orang tua korban itu nggak percaya begitu saja. Setelah itu orang tua korban mencoba membuka CCTV yang berada di dalam kamar. Dari pantauan CCTV diketahui kalau pengasuhnya ini tuh melakukan tindakan keras, seperti contoh tadi kayak pemukulan baik dengan buku, tarikan rambut, cubitan di kaki dan pipi. Setelah itu orang tuanya melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan setelah itu tuh mendapatkan informasi yang lebih lengkap jika motif yang dilakukan pengasuhnya ini tega melakukan kekerasan karena pengasuhnya merasa kesal akibat anak ini tuh menolak diberi obat oles untuk luka cakar di wajahnya. Selain itu juga ada faktor personal sebenarnya, dikarenakan ada keluarga pengasuh atau tersangka yang sedang sakit beserta visum bahwa ada luka lebam akibat kekerasan benda tumpul. Setelah dari kejadian tersebut, anak itu mengalami trauma, yaitu takut bertemu dengan perempuan yang sosoknya mirip dengan pengasuhnya dan sering menggigau di waktu malam ketakutan seperti itu. Tambahan dari keterangan orang tua itu, sebelum kejadian ini korban juga sempat mengalami kekerasan saat usia 1 tahun, tapi beda pengasuh. Selanjutnya itu ada faktor penyebab kekerasan terhadap anak. Nomor 1, kurangnya keterampilan pengasuhan. Pengasuhan tersebut mungkin tidak memahami kebutuhan perkembangan anak yang diinginkan, atau pengasuhnya itu tidak memiliki kesabaran yang cukup. Nomor 2, ada tekanan ekonomi atau beban kerja berat. Beban kerja yang tinggi atau tekanan ekonomi yang sedang dialami pengasuh ini dapat meningkatkan stres dan frustasi pengasuh, sehingga pengasuh tersebut melampiaskan ke anak yang sedang diasuh. Nomor 3, ada masalah emosional atau psikologis. Pengasuh yang sedang mengalami emosi atau trauma masa lalu cenderung akan melampiaskan kekerasan itu pada anak. Yang nomor 4, ada masalah personal pengasuh. Biasanya ada pengasuh yang menghadapi konflik pribadi kepada majikan tersebut atau tekanan hidup akan cenderung melampiaskannya pada anak. Yang nomor 5, kurangnya pengawasan. Situasi di mana pengasuh tidak diawasi memungkinkan terjadinya tindakan kekerasan tanpa konsekuensi yang langsung. Selanjutnya ada dampak pada anak. Nomor 1, ada emosional. Anak akan merasa takut, cemas, atau tidak percaya pada orang dewasa. Contohnya, seorang anak yang sering dimarahi, diteriaki, atau dikasih sesuatu kejahatan oleh pengasuhnya akan menjadi orang yang pendiam dan menangis ketika harus ditinggal dan dititipkan kepada orang lain, meskipun itu miliknya sendiri. Yang kedua, ada fisiknya. Anak mungkin akan mengalami cedera atau masalah kesehatan akibat kekerasan fisik. Selanjutnya ada sosial. Anak akan menarik diri dari teman-temannya dan sulit bergaul. Contohnya itu, anak menjadi enggan bermain di luar rumah karena merasa malu atau takut. Yang terakhir ada dalam konsep belajarnya. Trauma membuat anak sulit berkonsentrasi saat belajar. Contohnya itu, prestasi mungkin akan menurun drastis karena sering diancam oleh pengasuhnya. Yang terakhir ada upaya penanganan atau pencegahannya. Nomor 1,
Laporkan ke pihak berwenang jika ada tanda-tanda kekerasan. Segera laporkan ke polisi atau lembaga perlindungan anak supaya anak bisa dilindungi dari situasi itu. Yang kedua, ada dukungan emosional. Bantu anak merasa aman dengan kita, menunjukkan kasih sayang dan mendengarkan perasaannya. Jika perlu, bawa anak ke psikolog untuk proses trauma. Nomor 3, ada pantau pengasuh lebih ketat. Pastikan pengasuh anak dilatih dengan benar dan selalu diawasi agar tidak terjadi hal serupa. Nomor 4, ada lingkungan keluarga yang hangat. Orang tua perlu lebih sering meluangkan waktu untuk anak, memberikan perhatian, dan memastikan anak merasa nyaman di rumah. Cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.